Hai semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini aku, Ratri Oktaviani, mau bikin cemilan yang cantik banget dan juga rasanya enak. Mau tahu gimana prosesnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke, langsung aja kita mulai. Siapkan dulu wadah yang bersih, kemudian pecahkan 2 butir telur. Aku pakai yang ukurannya sedang dan ini dalam keadaan suhu ruang ya teman-teman. Lalu tambahkan dengan 130 gram gula pasir, boleh dikurangi atau ditambah sesuai dengan selera. Tambahkan juga setengah sendok teh garam, setengah sendok teh vanili cair, boleh diganti dengan vanili bubuk ya. Kemudian semua bahan ini akan kita aduk menggunakan whisker seperti ini sampai nanti gulanya itu bisa larut ya teman-teman. Dan proses ini boleh teman-teman lakukan menggunakan mixer, tapi saran aku pakai whisker aja karena ini sangat simple, nggak butuh waktu yang cukup lama dan juga nggak butuh begitu banyak tenaga. Nah, setelah gulanya larut, langsung aja kita masukkan bahan kering yang terdiri dari 100 gram tepung sagu atau tepung tapioka. Ini sebelumnya sudah aku ayak ya teman-teman. Kemudian masukkan juga 250 gram tepung beras. Ini aku pakai yang mereknya Rose Brand teman-teman, dan sebelumnya sudah aku ayak ya supaya nanti tidak ada yang bergumpal dan dalam proses pengadukan itu bisa lebih mudah. Masukkan juga 300 ml santan cair, boleh dari santan kara yang dilarutkan dengan air atau santan yang diambil dari perasan pertama kelapa ya teman-teman, disesuaikan aja dengan yang teman-teman punya di rumah. Kemudian semua bahan ini akan kita aduk lagi menggunakan whisker sampai nanti mendapatkan kekentalan yang pas dan juga mendapatkan adonan yang sangat licin. Jadi sudah tidak ada bahan-bahan yang belum terlarutkan atau juga bahan-bahan yang masih bergerindil gitu. Nah, kurang lebih nanti hasil akhir dari adonannya itu seperti ini teman-teman. Jadi benar-benar licin, tidak ada lagi yang bergumpal. Dan konsistensi dari adonan tuh kurang lebihnya seperti ini. Jadi dia agak kental tapi juga tidak begitu cair ya teman-teman. Pas banget seperti ini. Nah, selanjutnya sebagai pelengkapnya atau toppingnya, aku menggunakan wijen. Ini aku mix antara wijen putih dan juga wijen hitam, dan ini sudah disangrai. Atau kalau misalnya pakai wijen yang belum disangrai pun nggak masalah. Nah, aku punya dua cara. Wijennya ini boleh dimasukkan semuanya secara langsung ke dalam adonan, atau boleh ditaburkan ke atas sesaat sebelum kita mencetak adonannya. Jadi ini opsional, terserah teman-teman semua. Di sini aku sudah siapkan cetakan kembang goyang dengan diameter kurang lebih sekitar 8-9 cm. Kemudian ini akan kita panaskan selama 5 menit di dalam minyak yang kita akan panaskan menggunakan api sedang cenderung kecil. Kalau cetakannya sudah dipanaskan kurang lebih sekitar 5 menit, dalam keadaan panas-panas, cetakannya langsung kita celupkan ke dalam adonan dan langsung aja kita masukkan ke minyak panas. Jadi ini tidak langsung digoyang, tunggu dulu beberapa saat teman-teman. Setelah kurang lebih sekitar hitungan 5-6 detik, kita boleh angkat dan boleh goyang-goyangkan cetakannya supaya nanti adonan yang menempel di cetakan ini bisa terlepas dengan sendirinya. Aku punya beberapa tips supaya teman-teman berhasil. Yang pertama, teman-teman harus mengikuti step by step supaya nanti cetakannya nggak lengket. Aku sudah pernah share videonya gimana sih caranya supaya cetakan kembang goyang yang kita pakai itu nggak lengket sama sekali. Nanti silahkan cek linknya di description box. Kemudian yang kedua, jangan sampai teman-teman mencelupkan cetakannya ke dalam adonan sampai tinggi sekali, sampai menutupi bagian atasnya, karena itu nanti bisa menjadi salah satu penyebab kenapa adonan yang kita buat itu lengket dan tidak mau lepas. Jadi kalau sudah seperti ini, cetakannya itu nggak akan lengket sama sekali dan adonan akan lepas dengan mudahnya teman-teman. Kalau sudah terlepas seperti ini, langsung aja kita panaskan lagi cetakannya kurang lebih sekitar 1-2 menit saja, karena ini sebelumnya sudah dalam keadaan panas. Setelah 1-2 menit didiamkan di minyak panas, langsung kita celupkan lagi cetakan ke dalam adonannya yang sudah ditaburi dengan biji wijen. Didiamkan dulu beberapa saat di dalam adonannya. Ingat jangan penuh-penuh ya teman-teman, supaya nanti bisa lepas dengan sempurna. Kalau sudah beberapa saat, kita angkat dan kita masukkan ke dalam minyak yang sudah kita panaskan tadi. Nah, proses penggorengannya di sini aku menggunakan api sedang cenderung kecil karena kan adonannya cenderung manis ya teman-teman rasanya. Jadi untuk dipanaskan dengan api yang
sedang cenderung besar itu dia akan mudah hangus teman-teman. Jadi di sini aku menggunakan api yang sedang cenderung kecil aja sambil dibalik seperti ini supaya nanti tingkat kematangannya bisa merata, kita mendapatkan warna yang cantik. Kalau sudah golden brown warnanya bisa kita angkat lalu kita tiriskan minyaknya. Dan lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai ya. Dan udah deh jadi, ini dia hasilnya teman-teman. Kembang goyang makanan jadul yang masih menjadi favorit banyak orang. Hasilnya satu resep banyak banget teman-teman, Masya Allah. Super cantik banget dan ini alhamdulillah berhasil, bentuknya sempurna, warnanya juga sempurna, cantik banget. Dan teman-teman bisa lihat dari biji-wijinya itu bisa benar-benar menyebar, cantik banget seperti ini. Selain tampilan yang cantik, rasanya juga enak banget, super renyah, super crunchy seperti ini teman-teman. Kalau untuk rasanya sendiri, dia tuh ada gurih dari santannya, terus manis dari gulanya, itu pas banget. Mau tahu nggak sih gimana renyahnya kembang goyang yang aku bikin? Ini ya teman-teman, boleh didengar secara langsung bagaimana kerenyahan dari kembang goyang yang aku bikin ini. Tuh kan renyah banget, Masya Allah, ini pokoknya recommended untuk teman-teman coba di rumah. Selain tampilannya yang cantik, rasanya juga enak banget dan super ngangenin. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Terima kasih udah nonton videoku sampai akhir. Selamat mencoba, semoga berhasil. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum, bye. Jangan lupa like, share, dan subscribe.